Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa pada mata kuliah Perdagangan Internasional. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama belajar mengenai permintaan dan penawaran, kurva penawaran ekspor, dan nilai tukar perdagangan. Pada slide ini kita ingin menjelaskan mengenai bagaimana analisis keseimbangan parsial dalam perdagangan internasional. Fenomena perdagangan internasional disebabkan oleh faktor utama, yaitu kelangkaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Faktor kelangkaan inilah yang kemudian menyebabkan adanya perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Baik itu perbedaan dalam kepemilikan sumber daya ekonomi, perbedaan dalam selera, dan lain sebagainya, yang kemudian direpresentasikan dengan perbedaan harga relatif antara satu negara dengan negara lain. Nah, fenomena perbedaan antara satu negara dengan negara lain itulah yang kemudian mendorong terjadinya perdagangan internasional antara satu negara dengan negara lain. Kalau boleh diilustrasikan, fenomena perdagangan internasional itu seperti perbedaan permukaan air antara satu tempat dengan tempat yang lain. Jadi, perdagangan internasional itu timbul karena adanya perbedaan antara satu negara dengan negara lain. Nah, fenomena perdagangan internasional itu ditandai dengan mengalirnya barang dari satu negara ke negara lain. Kalau dalam ekonomi, barang itu akan mengalir dari daerah yang surplus ke daerah yang defisit. Daerah surplus ditunjukkan dengan harga yang relatif rendah. Mengikuti hukum ekonomi, barang yang jumlahnya melimpah itu akan menyebabkan harga barang menjadi lebih rendah. Sementara di daerah yang defisit, karena jumlah barang relatif sedikit, akibatnya harga barang tersebut menjadi mahal. Nah, perbedaan harga inilah yang kemudian manakala perekonomian mengikuti ide tentang perdagangan bebas akan mendorong terjadinya aliran barang dari barang yang harganya murah ke negara atau tempat yang harganya relatif lebih mahal. Nah, akibat dari aliran barang dari daerah surplus ke daerah yang defisit tadi, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan harga. Barang yang tadinya murah di daerah surplus, itu karena sebagian barangnya mengalir ke daerah yang defisit, maka akibatnya barang di daerah atau di negara yang tadinya surplus, itu lama-lama jumlah barang menjadi semakin menipis. Sehingga harga barang yang tadinya murah, lama-lama menjadi semakin meningkat. Sementara di daerah atau di negara yang tadinya defisit, akibat dari masuknya barang-barang dari luar, mengakibatkan jumlah barang menjadi semakin meningkat. Hal ini menyebabkan harga barang di negara tersebut menjadi semakin meningkat. Jadi, di daerah yang tadinya harga barang murah, lama-lama semakin meningkat, sementara di daerah atau di negara yang tadinya harganya mahal, karena masuknya barang dari luar atau istilahnya impor, mengakibatkan harga barang tadi kemudian bertahap semakin berkurang. Nah, kapan perdagangan itu mencapai keseimbangan? Manakala harga relatif di negara satu sama dengan harga relatif di negara dua. Diibaratkan seperti aliran air tadi. Aliran air dari daerah atau permukaan yang tinggi ke permukaan yang rendah, itu
akan berhenti alirannya manakala permukaan air sama antara di daerah satu dengan di daerah lain. Jadi di sini aliran air itu bisa menjadi sebuah ilustrasi gagasan tentang perdagangan bebas antara satu negara dengan negara lain. Nah, untuk itu kita bisa mengambil satu ide bahwa perdagangan bebas kalau diilustrasikan seperti aliran air tadi, itu akan terjadi manakala satu ada barang yang ditransaksikan antara negara satu dengan negara dua. Kemudian yang kedua ada aliran, ya, ada salurannya. Jadi meskipun ada perbedaan permukaan air, tapi kalau tidak ada salurannya, ya air itu nggak mengalir. Nah, saluran itu diibaratkan seperti perdagangan bebas. Jadi meskipun ada perbedaan harga, perbedaan selera, perbedaan sumber daya, tapi kalau dua negara tidak melakukan perjanjian perdagangan bebas, ya tidak akan terjadi perdagangan bebas di antara dua negara tadi. Nah, jadi itulah kira-kira gagasan tentang perdagangan satu negara dengan negara lain. Nah, pada panel berikut ini kita ingin menjelaskan mengenai bagaimana analisis keseimbangan parsial antara satu negara dengan negara lain. Kita lihat di sini ada 3 panel ya. Panel A, panel B, dan panel C. Panel A dan panel B ini menunjukkan panel dari negara 1 dan negara 2 sebelum dan setelah terjadinya perdagangan internasional. Sedangkan panel B itu menunjukkan panel di mana keadaan setelah terjadi perdagangan antara negara satu dengan negara dua. Kita lihat di situ antara negara satu dan negara dua ada perbedaan kondisi ekonomi. Kita bisa lihat ya dari bentuk kurva permintaan dan penawarannya antara negara satu dengan negara dua. Kemudian kita juga bisa lihat keseimbangan pasar di negara satu dengan negara dua. Jadi kita lihat di negara satu keseimbangan harga itu ada di P1. Yaitu perpotongan antara permintaan dan penawaran. Sementara di negara 2, itu keseimbangan terjadi pada harga P3. Perpotongan antara permintaan dan penawaran di A aksen. Kita lihat di sini antara negara 1 dan negara 2 itu ada kesenjangan, ada gap. Ya. Ada perbedaan harga yang tajam, yaitu dari P1 ke P3. Jadi perbedaan harga, kesenjangan harga inilah merupakan sebuah potensi untuk mendorong terjadinya perdagangan antara satu negara dengan negara lain, antara negara satu dengan negara dua, yang sama-sama nanti akan memberikan keuntungan kepada semua masyarakatnya. Dengan catatan, masing-masing negara itu mau melakukan perdagangan satu dengan yang lain. Kalau dua negara itu tidak melakukan perdagangan, maka kondisi ekonomi di negara satu, ya harganya akan ada di P1, ya, dengan kuantitas yang tertentu di sini. Sementara di negara dua, harganya adalah sebesar P3, dengan kuantitas yang ada di sini. Jadi di negara satu, ya, itu yang dirugikan adalah produsen karena harganya terlalu murah, dan yang diuntungkan adalah konsumen karena harganya murah. Sementara di negara dua, itu yang diuntungkan adalah produsen. Sementara yang dirugikan adalah konsumen. Nah, sekarang bagaimana agar supaya konsumen dan produsen dua-duanya diuntungkan? Nah, solusinya adalah negara satu dan negara dua melakukan perdagangan. Kita lihat sekarang ya, bagaimana kondisi manakala keran perdagangan antara negara satu dan negara dua itu dibuka. Jadi kita lihat di sini perbedaan harga antara negara satu dan negara dua, P1 di negara satu dan P3 di negara dua. Itu kalau kita ilustrasikan seperti permukaan air tadi ya, maka manakala kedua negara ini dibuka kerannya, maka akan terjadi aliran air. Ya, akan terjadi aliran air. Kemana aliran air itu mengalir? Apakah dari negara satu ke negara dua atau negara dua ke negara satu? Nah, tentu saja akan mengalir dari negara satu ke negara dua. Jadi istilahnya negara satu akan mengekspor barang ke negara dua. Mengapa? Karena negara dua memberikan
insentif harga yang lebih mahal, jauh lebih mahal daripada di negara satu. Jadi produsen di negara satu itu akan semangat ya untuk memproduksi dan menjual barang ya ke negara dua. Di samping juga untuk memenuhi kebutuhan di negara satu. Nah, aliran barang ya dari negara satu ke negara dua ya ini menyebabkan jumlah barang di negara satu ya itu akan semakin meningkat. Ya, akan semakin meningkat. Namun demikian juga permintaan masyarakat itu menjadi semakin sedikit karena harganya semakin meningkat. Nah, begitu. Jadi di negara satu terjadi fenomena kenaikan harga dari P1 ke P2 akibat aliran barang dari negara satu ke negara dua yang disebut dengan ekspor. Sementara di negara satu terjadi fenomena penurunan harga, yaitu P3 ke P2. Mengapa? Karena di sini ada masuknya barang dari negara satu yang disebut dengan impor. Jadi di negara satu fenomena terjadi kenaikan harga dari P1 ke P2 akibat langkanya produksi barang karena sebagian barangnya mengalir ke negara dua sehingga barang di negara satu menjadi relatif lebih sedikit, akibatnya harga menjadi semakin mahal, naik dari P1 ke P2. Sedangkan di negara dua, fenomena masuknya barang dari negara satu yang disebut dengan impor menyebabkan jumlah barang di negara dua menjadi semakin banyak. Akibatnya harga itu turun dari P3 ke P2. Nah, begitu harga negara satu dan negara dua sama pada perdagangan bebas, yaitu di P2, maka disitulah terjadi keseimbangan perdagangan internasional antara negara satu dengan negara dua. Nah, analisis keseimbangan perdagangan ini disebut dengan analisis keseimbangan parsial. Apa sebabnya? Karena kita hanya melihat satu jenis barang saja, yaitu barang X saja. Nah, kita nggak memasukkan fenomena potensi dari kemungkinan perdagangan pada komoditas barang-barang ini. Demikian kuliah kita pada kesempatan ini tentang materi analisis keseimbangan parsial. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.